Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas prediksi tentang chapter 52 dari komik Boruto Naruto Next Generation ya. Sangat banyak sekali spoiler-spoiler dan prediksi-prediksi yang telah bertebaran di dunia maya, mau di YouTube, di sosial media maupun sebagainya. Tapi gue sebagai orang yang punya pendirian, hobi menghayal dan hobi menghalu, akan gue ceritakan bagaimana prediksi gue tentang chapter 52 dari manga Boruto ya, seperti itu. Jadi gue hanya menceritakan saja di sini. Yang pasti adalah ketika nanti pertempuran yang akan terjadi, kita semua tahu di chapter 51 diakhiri dengan Naruto mengeluarkan kekuatan yang dimana kata Kurama, kekuatan itu akan menghisap habis cakranya dan akan membuat dia meninggal gitu. Tapi ketika dia menggunakan kekuatan itu, dia memiliki waktu beberapa menit untuk mengalahkan Otsutsuki ya. Jadi harus mengalahkan tersebut sebelum cakranya benar-benar habis. Dan ketika itu terjadi, pertempuran yang luar biasa pun tak terelakkan terjadi ya, antara Sasuke, Boruto dan juga Naruto melawan Otsutsuki. Tentu saja mereka masih kelabakan untuk melawan yang sangat luar biasa tersebut. Dan tinggal beberapa detik sebelum Naruto itu kehabisan cakra, tiba-tiba terbukalah portal di atas langit yang sangat besar gitu ya. Dari portal itu keluarlah seseorang yang tiba-tiba datang menemui Naruto gitu ya. Dia menemui Naruto dan mendekati ke arah Naruto sambil memendang pundak Naruto seperti itu. Dan tiba-tiba cakra dari Naruto itu meluap. Wah, cakra-cakra yang sangat luar biasa itu pun meluap ke arah Naruto. Naruto pun bingung, termasuk Sasuke dan juga Boruto. Tapi Boruto juga bingung kenapa orang ini mirip sekali dengan dia dan ayahnya. Sasuke pun bingung. Ada Naruto versi mukanya lebih ganteng seperti itu kan. Lantas orang yang datang itu pun dengan tersenyum mengatakan, "Kakek buyutku, apakah kau baik-baik saja?" Itu membuat semuanya kaget, terpelongo-pelongo, termasuk Otsutsuki yang lagi nungguin orang kayak Ultraman lagi berubah wujud dan Power Ranger lagi nyiapin kekuatan. Di sini Otsutsuki yang terpelongo-pelongo pun tak menyangka itu bukankah salah satu cucu dari Naruto Uzumaki yang datang ke masa ini untuk menyelamatkan sang kakek buyutnya. Dia adalah Uzumaki Saburo gitu. Ketika dia menyebutkan nama itu, seluruh orang itu juga terpelongo-pelongo lagi. Siapa itu Saburo? Padahal kan ada Minato, ada Naruto, ada Boruto, bukan Boruto gitu loh. Oke, no problem. Saburo datang dan memberikan cakra yang luar biasa kepada sang kakek buyut, dan dia meminta sang kakek buyut, Sasuke dan juga Boruto untuk segera istirahat karena Saburo lah yang akan melakukan Otsutsuki. Lalu pertempuran yang sangat luar biasa pun terjadi antara Otsutsuki dan juga Saburo. Di situ Saburo yang telah menguasai 9 elemen, 4 elemen dan juga jurus pengendalian darah, serta menguasai Kamui, Tensei Seiga dan juga bisa menggunakan 3D manuver dan juga bisa melakukan kekuatan pukulan One Punch, itu dengan gampang mengalahkan Otsutsuki. Tapi ketika dia kembali kepada kakek buyutnya yaitu Naruto, ternyata Naruto sudah tak sadarkan diri karena cakra yang diberikan oleh Saburo telah terkontaminasi oleh MSG atau micin gitu. Saburo pun bingung ketika melihat kakek buyutnya tiba-tiba tergeletak dengan sangat menyedihkan seperti itu. Lantas dengan kekuatan terakhir Saburo, dia mengirimkan sang kakek buyut untuk bereinkarnasi kekuatan cakra terakhirnya. Akan kukirimkan wahai kakek buyutku, kau bereinkarnasi. Selepas itulah Naruto yang telah kehabisan cakra dan juga Kurama yang lagi pelongo-pelongo, kenapa enak banget ini rasa cakranya terkontaminasi micin. Itu pun akhirnya ya seperti itulah. Tapi sesuai janji Saburo dia akan bereinkarnasi. Dan tiba-tiba Naruto bereinkarnasi di Pulau Jawa seperti itu ya. Dia akhirnya lahir di Pulau Jawa, lalu dia bertemu dengan seseorang di sana, bertemu dengan seorang wanita bernama Juminten gitu. Naruto yang sedari kecil sudah tinggal di Jawa, bisa bahasa Jawa dan juga mengikuti adat orang Jawa dan juga hobi sembahyang, jago azan, yang paling penting top global main kelereng di kampungnya, itu akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Juminten. Karena dia mengikuti adat Jawa, maka dia memberi anaknya itu dengan nama Mulyono gitu. Tapi seperti yang diketahui, tiba-tiba Naruto itu teringat tentang masa lalunya. Dia bereinkarnasi dari sebuah kampung bernama Konoha gitu ya.
Lalu dia menceritakan itu kepada istrinya. Lalu istrinya pun mengatakan, oh iya ya. Kalau kau berbicara seperti itu, aku akan percaya, wahai suamiku, Kang Mas, aku percaya padamu. Lalu pun dia menceritakan itu kepada Mulyono sang anak gitu kan. Mulyono pun hanya terpelongok-pelongok mendengar cerita sang ayah gitu ya. Lalu akhirnya pun Naruto berafiliasi untuk mengajarkan sang anak itu Mulyono itu tentang cakra dan juga lain-lain. Akhirnya Mulyono mengikuti kehendakan sang bapak. Dia belajar cakra, belajar berjalan di atas air, dia belajar Rasengan dan juga jurus-jurus keren-keren lainnya. Lantas, Mulyono yang sudah dewasa akhirnya merantau ke Sumatera. Di sana dia pergi ke Sumatera Selatan, lalu dia bertemu wanita dengan nama dengan nama Sri Ningsih ya. Kita pakai nama-nama guru kalian aja. Dengan nama Sri Ningsih. Di situ Sri Ningsih itu melihat bahwa Mulyono ini punya keturunan ninja dari Konoha. Sri Ningsih pun bertanya, apakah kau punya cerita gitu tentang seseorang gitu. Mulyono itu pun menceritakan tentang sang ayah, yang katanya sang ayahnya itu adalah seorang Hokage dari dunia yang sangat jauh, seorang kepala desa dari negeri yang sangat jauh. Sri Ningsih yang merasakan cakra bernuansa micin dari aura Mulyono akhirnya pun berteman dengan Mulyono hingga akhirnya itu mereka menikah. Pernikahan mereka akhirnya mendapatkan satu orang putra dan putranya itu dipanggil Bayu. Dari situlah muncul Uzumaki Bayu. Ya, Uzumaki Bayu lahirlah di Sumatera. Lalu Uzumaki Bayu pun akhirnya bertemu dengan sang kakek yaitu Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki menceritakan banyak hal dan bla bla bla. Dia menceritakan tentang seseorang yang datang dari masa depan yang bernama Saburo. Dari situ pun Bayu berinisiatif demi melancarkan yang namanya kepastian dari cerita ini. Akhirnya Bayu diam-diam akan memberikan nama anaknya itu Saburo, biarpun namanya itu nggak ke Indonesiaan banget gitu ya. Tapi ada satu hal yang menjadi masalah Bayu ya. Setiap dia ingin melamar cewek, dia tuh akan kesulitan karena ketika melamar dia punya syarat, nama anak itu Saburo. Dia tuh udah berkeliling dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku dan sebagainya. Akhirnya dia pergilah ke Timur Leste. Di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat baik hati dengan nama, namanya Siti aja ya, namanya Siti. Di situ Bayu pun akhirnya menceritakan alasannya kenapa ingin memberikan anaknya Saburo. Karena Bayu percaya Saburo anaknya itulah yang akan menolong sang kakeknya di masa lalu. Siti pun akhirnya mengiyakan permintaan calon suaminya dan akhirnya lahirlah Saburo. Saburo pun dilatih dengan kekuatan yang luar biasa oleh sang kakek dari Saburo yaitu Mulyono. Mulyono memberitahu cerita yang didapatkan dari sang ayah yaitu Naruto yang telah wafat karena lanjut usia, lansia gitu ya. Ya nggak mungkin lah umur 100 tahun masih hidup, kan ini kan sudah generasi ketiga dari Naruto. Lalu Saburo pun akhirnya berlatih dengan luar biasa. Dia pun pergi ke pegunungan-pegunungan, ke pegunungan Kilimanjaro lah, Gunung Kerinci lah, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan lain-lain untuk mendapatkan kekuatan dan elemen cakra untuk mengaktifkan Senjutsu seperti itu. Akhirnya ketika dia sudah berumur sekitar 15 hingga 17 tahun, Saburo pun meminta izin kepada bapaknya yaitu Uzumaki Bayu untuk pergi ke masa lalu karena dia sudah menguasai jurus-jurus ninja yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga. Oke, jadi ini adalah sebuah prediksi atau cerita yang cukup panjang ya. Dan di situ kita bisa menyimpulkan bahwa nanti itu Naruto memang benar-benar akan meninggoy gitu kan, yang akan digantikan Hokage-nya Sakura yang akan menggantikannya sebagai Hokage. Dan kita akan mengetahui silsilah dari keluarga Naruto, yaitu ternyata Naruto bereinkarnasi, terlahir di Pulau Jawa, lalu punya anak namanya Mulyono, lalu Mulyono punya anak bernama Bayu, Bayu punya anak bernama Saburo, seperti itu. Jadi itu aja sih prediksi atau cerita yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa official by Masashi Kishimoto. I'm CRY and see you next time.